Apakah benar Gen Z sering disematkan dengan Strawberry Generation? Yuk kita bahas. Di tengah kemajuan dunia digital, di mana teknologi mengubah segalanya dengan sangat cepat, ada satu generasi nih yang akan melanjutkan tongkat estafet dari generasi sebelumnya, baik pada level pemerintahan maupun sektor swasta. Gen Z merupakan sebutan bagi mereka yang lahir di tahun 1997 hingga 2012. Generasi Z seringkali mendapat stigma negatif, sering dianggap sebagai generasi yang individualis, banyak buntut, tidak sopan terhadap yang lebih tua, maka tak jarang nih disebut Strawberry Generation. Itu menurut generasi di atasnya ya, generasi milenial. Yap, merupakan sebutan bagi mereka yang lahir di tahun 1981 hingga 1996. Generasi milenial merupakan generasi awal yang dari kecil sudah mengenal permainan loncat tali, membuat mobil dari kayu terus ditarik, hingga diperkenalkan Walkman, PlayStation, ponsel, laptop, kemudian masuk ke era musik digital dari heavy metal, hip hop, sampai film yang sudah menggunakan efek khusus. Artinya, generasi milenial di tahun 2010-an sampai saat ini, mereka sudah dewasa dan berada di dunia kerja. Mereka lebih dahulu nih mengenal medsos seperti Friendster, Yahoo Messenger, Facebook, Instagram, YouTube. Hal ini sangat berbeda dengan Gen Z yang dari kecil sudah memegang gadget. Ditambah lagi, akses internet sudah sangat cepat dan berbagai macam pilihan penyediaan layanan internet. Konten di sosmed pun sudah sangat banyak nih platformnya. Pada saat ini, Gen Z seharian bisa kuat nih pegang gadget. Bahkan para orang tua dari Gen Z, yaitu generasi milenial awal, sudah memberikan gadget ke anak mereka sejak dari bayi. Jadi guys, apapun perubahan yang terjadi terhadap Gen Z saat ini, tidak terlepas dari peranan generasi pendahulu. Gen Z tumbuh dengan gadget sehingga pola terbiasa dan tidak terbiasanya pun beda jika kita bandingkan dengan generasi di atas Gen Z. Ini yang disebut dengan sebab dan akibat. Perilaku setiap generasi memang berbeda karena kita tumbuh dari apa dan bersama apa. Dari beberapa sumber media online nih yang sudah saya baca, ada beberapa poin stigma negatif yang saya note nih. Yang pertama, dalam dunia pendidikan, Gen Z lebih memfokuskan perhatian kepada kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan daya saing di kampus ketimbang mencari pengalaman kerja. Yang kedua, dalam dunia kerja, Gen Z sering dianggap tidak mengetahui keterampilan dasar nih untuk berinteraksi sosial dengan pelanggan, klien, rekan kerja, maupun etika di tempat kerja. Jumlah Gen Z memang banyak, namun kerjaannya dan kontribusinya sedikit terhadap perusahaan. Karena belum apa-apa sudah minta healing dan healing. Seolah-olah di dunia kerja merupakan siksaan bagi Gen Z. Gen Z tidak sopan kepada mereka yang lebih tua. Mereka jarang menunaikan kewajiban mereka terhadap pekerjaan formal. Mental Gen Z lunak dan mudah emosi, dan banyak hal statement negatif mengenai Gen Z. Apakah teman-teman Gen Z setuju nih dengan hal ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Eits, tunggu dulu, saya bukan bermaksud membela Gen Z loh ini ya. Bagi generasi di atasnya, saya mohon maaf sebelumnya. Dalam hal ini, saya akan menggunakan kalimat Pak Mardigu Wowi. Di dalam kalimatnya, beliau menyampaikan, mau tidak mau, suka maupun tidak suka, mulai tahun ini, 1/4 pekerja di dunia adalah Gen Z dan akan sampai puncaknya di tahun 2030-an. Perilaku Gen Z akan merubah kebijakan publik, akan merubah cara berbusana, akan merubah cara belanja, akan merubah produk dan kebutuhan, akan merubah dunia kuliner dan dunia hiburan. Sudah dapat dipastikan nih, Gen Z merubah cara perusahaan dalam berbisnis. Apalagi di tahun 2030 ke atas, legislatif, eksekutif, CEO, dan manajer perusahaan adalah para Gen Z. Dari sini sudah dapat dipastikan nih bahwa ke depan Gen Z akan menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak cocok dengan Gen Z. Jadi, bagi pembisnis, jangan coba-coba nih mau melawan atau mengabaikan Gen Z. Coba deh pahami gaya Gen Z. Gen Z bekerja lebih casual dan lebih senang bekerja di luar kantor. Gen Z punya busana mungkin hanya setengah dari kaum milenial.
Makanya tidak suka meeting formal. Meeting bisa diganti dengan voice message atau voice call atau conference call. Gen Z juga jarang nih pakai email, lebih sering menggunakan emoji dalam berkomunikasi, serta bekerja lebih efektif di malam hari. Menghadapi Gen Z memang perlu keterampilan komunikasi yang khusus dan kesabaran yang khusus. Karena Gen Z dididik oleh screenshot, swipe, informasi cepat, clickbait. Memang Gen Z untuk pengetahuan yang bersifat umum agak sedikit kurang mendalami. Gen Z punya banyak minat dan kurang fokus. Nah, jadi siapapun senior Gen Z, ubah persepsi sesuaikan dengan Gen Z. Mulai atur keseimbangan antara kelemahan Gen Z dan kefleksibelan Gen Z agar menjadi produktif. Kalau dianalogikakan pada sebuah kapal yang sedang berlayar, bukan mengubah tujuan kapal, tetapi ubah cara berlayarnya. Haduh, berat ya jadi Gen Z. Aku juga Gen Z lagi. Tapi guys, secara pribadi, saya sedih juga nih membaca beberapa artikel yang ada di internet akan stigma negatif terhadap Gen Z. Karena saya sekolah mulai dari SD sampai SMP full day. Jadi kalaupun pegang gadget, gak lama nih. Belum lagi gadget yang kami gunakan itu menggunakan fitur Family Link. Jadi memang benar-benar diawasi oleh orang tua nih. Kebetulan ayah saya seorang IT nih. Jadi kita sebagai anak memang benar-benar nggak bisa bebas dalam menggunakan gadget. Tapi sekarang saya baru paham nih mengapa ayah saya seperti itu. Tujuan ayah ternyata simple. Ayah berusaha membatasi kami agar tidak bergantung dengan gadget dan melatih fokus dalam mengerjakan sesuatu. Lalu setelah tamat SMP, saya lanjut ke madrasah aliyah, pondok pesantren. Hal yang paling utama diajarkan adalah adab, kedisiplinan, dan hafalan yang harus saya setorkan ke guru. Di pondok, kadang saya merasa sedih, jauh dari keluarga, kemudian merasa kangen sama ayah bunda, serta merasa bosan. Di pondok, jangankan pegang gadget, melihat TV aja nggak pernah. Tapi selama di pondok, proses tersebut saya nikmati. Sampai detik ini, saya sedang berkuliah mengambil jurusan farmasi. Saya mencoba mengasah diri saya untuk tetap menjadi produktif, dan saya berharap dengan adanya konten yang saya buat, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat mengubah sudut pandang teman-teman bagaimana generasi di atas kita melihat Gen Z itu seperti apa. I'm not perfect person, but I have a story.